Anggota Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2204011025. Saya akan memenuhi tugas dari Ibu Novitayanti yang berjudul tentang wudhu, sholat, tadarus, zikir, dan doa. A. Konsep pembelajaran PAI dengan strategi dan model pemberian motivasi serta reward dan punishment, pengalaman, materi wudhu, sholat, tadarus, zikir, dan doa. Untuk memperkaya pembelajaran PAI dalam materi wudhu, sholat, tadarus, zikir, dan doa dapat menerapkan strategi pembelajaran berbasis pengalaman. Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, simulasi praktik, kedua, diskusi kelompok, yang ketiga, kunjungan ke tempat ibadah, keempat, proyek kolaboratif, kelima, menggunakan multimedia. Melalui penerapan strategi pembelajaran yang berbasis pengalaman ini diharapkan siswa dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai serta praktik ibadah dalam Islam dengan lebih baik. Yang B. Wudhu. Pengertian wudhu tentu perlu dipahami oleh seluruh umat Islam. Menurut bahasa, wudhu yaitu berasal dari bahasa wada'ah yang berarti kebersihan dan baik. Sederhananya, pengertian wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Hal ini berkaitan dengan seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan salat. Berwudhu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Wudhu memiliki tata cara dan bacaan tertentu saat melakukannya. Seperti sunnah, Utsman Ali bin Affan berkata, barang siapa yang berwudhu seperti yang contohkan Rasulullah SAW, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. C. Sholat. Pembiasaan sholat kepada siswa melakukan perhatian guru secara jelas dengan tegas mencontohkan perilaku yang boleh dan yang dilarang. Oleh karena itu, guru harus benar-benar memperhatikan tanggung jawabnya dan menanamkan pengalaman sholat pada siswa. Ibadah itu sendiri harus memperhatikan tidak hanya guru tetapi juga orang tua dan lingkungan keluarganya. Usahakan untuk mempelajari ibadah sholat yang dilakukan di sekolah setelah jam pelajaran atau istirahat, tetapi juga dilakukan di luar kelas atau di luar waktu seperti sholat berjamaah di siang hari. Tujuan pendidikan sholat berjamaah adalah mendidik, membimbing, melatih, dan mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan ibadah sholat. Yang pertama, kesadaran kedisiplinan yang baik dihasilkan dari hasil kesadaran manusia itu sendiri yang berasal dari hati, dan kedisiplinan yang tidak berasal dari hati akan membuatnya lemah dan tidak mampu bertahan. Yang kedua, orang tua teladan yang baik. Orang tua sangatlah penting karena orang tua adalah suri teladan pertama bagi anak, dan apa yang dilakukan orang tua akan dilakukan oleh anak. Ketiga, teladan guru. Guru merupakan panutan bagi siswa, oleh karena itu guru harus memberikan contoh yang baik pada siswa. Seperti contohnya berjamaah atau tidak, guru juga harus memberikan teladan dan beribadah atau sholat 5 waktu. Yang keempat, kemauan kuatnya atau niat sangat menentukan perilaku seseorang termasuk sholatnya. Jika kesadarannya istiqomah pada titik pertama, maka niat atau kehendak apapun akan muncul dan selalu mengikut apapun kehendak atau situasinya. Kelima, pengaruh teman dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada masa remaja. Pengaruh kebiasaan hidup seorang sahabat akan berdampak bagi besar kehidupannya, terutama ibadah. Jika sahabatnya cenderung sholat, maka ia akan mengikutinya. Begitu pula sebaliknya, namun juga kembali ke poin pertama dan keempat sesuai dengan situasi masing-masing orang. Metode yang dapat dilakukan pendidik dalam memotivasi kebiasaan sholat pada peserta didik. Yang pertama, metode pengajaran. Saat menggunakan metode ini, peran guru lebih besar karena guru lebih aktif dan siswa juga aktif mendengarkan materi yang disampaikan. Yang
Yang kedua, metode tanya jawab. Untuk menyajikan materi dalam bentuk pertanyaan, siswa harus menjawab 2 pertanyaan yang diajukan oleh guru dan sebaliknya. Ketiga, metode latihan. Jika dikenal dengan metode latihan, ini adalah metode pengajaran yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Keempat, metode demonstrasi. Guru atau pendidik memberikan contoh metode pendidikan kepada siswa. Misalnya, guru selalu sholat berjamaah atau tepat waktu. Yang D, tadarus. Pengertian tadarus itu membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang sering dikumandangkan di bulan Ramadan. Bulan suci semakin dekat dan umat Islam berlomba-lomba menyongsongkan dengan berbagai adat dan ibadah. Salah satu jenis latihan yang paling dianjurkan adalah membaca Al-Quran dan memahaminya, atau bisa disebut tadarus. Secara linguistik, tadarus berasal dari kata darasa yang artinya membaca berulang-ulang disertai usaha untuk memahami, sehingga seseorang dapat dengan mudah mengingat apa yang dibacanya. Dalam ilmu nahwu, kata tadarus termasuk dalam wazan tafa'ul yang artinya kegiatan ini dilakukan oleh sedikitnya 2 atau lebih beberapa orang. Keutamaan tadarus sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memiliki banyak keutamaan, yaitu yang pertama, orang yang selalu bertadarus akan mendapatkan syafaat. Selain puasa, Al-Quran merupakan salah satu pemberi syafaat atau penolong di hari akhir. Kedua, Allah akan memberikan kedamaian dan menyebutkan nama-nama orang yang suka membaca dan memahami Al-Quran. Ketiga, mereka akan berkumpul dengan malaikat yang rajin. Yang keempat, tadarus artinya amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, terutama di bulan suci Ramadan. Salah satu yang membuat dirinya unik adalah dia tidak bersama manusia, tetapi dengan malaikat Jibril. Program tadarus ada 4 tahap dalam membuat Al-Quran, yaitu yang pertama, membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran satu sama lain bersama-sama. Yang kedua, cobalah untuk memahami kitab suci yang Anda baca. Ketiga, saling bertukar pendapat tentang tulisan suci yang dibaca dan penjelasannya. Inilah yang disebut dengan proses tadabbur. Keempat, jangan lupa untuk saling mengingatkan dan mengamalkan informasi dan pelajaran yang dipetik dari kitab suci tadabbur. Tidak hanya di masjid, tadarus juga bisa dilakukan di area yang lebih kecil seperti rumah. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kamu harus menghindari keramaian. Semoga informasi tentang makna dari keutamaan tadarus di atas dapat menjadi cambuk bagi kita untuk pelajari dan memahami Al-Quran. Yang E, zikir. Zikir adalah hal yang sangat lumrah dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini, orang akan selalu mengingatnya dalam zikir. Beberapa antaranya adalah dalam surat An-Nisa bagian 4, yaitu Al-Maidah bagian 36. Zikir ada beberapa macam. Pertama, zikir jali. Yang kedua, zikir khafi. Yang ketiga, zikir hakiki. Zikir jali yaitu perbuatan mengingat Allah dalam bentuk ucapan lisan yang berarti pujian. Zikir khafi yaitu lengkapi dengan hafalan hati baik dan zikir lain, lisan maupun tidak. Mereka yang bisa berzikir seperti itu merasa di dalam hatinya. Keutamaan zikir setelah kita memahami pengertian dan bentuk dan macam-macamnya. Yang pertama, bebas dari godaan setan. Setan tidak akan pernah menghentikan kesenangan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk godaan akan disamakan dengan manusia. 2. Tidak mudah menyerah dan putus asa. Adanya masalah ini sebenarnya sedang menguji derajat keimanan seseorang. 3. Ketenangan pikiran. Semua kecemasan berasal dari reaksi batin terhadap keyakinan. 4. Mendapatkan cinta kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berasal dari suku kata Ar-Rahman yang berarti kasih sayang terhadap
Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya begitu luas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.